Alhamdulillahirobbilalamin. Siang ini panas-panas ya, kita dikumpulkan di sini untuk belajar. Niatnya dari rumah, dari sekolah mungkin apa? Niatnya apa Pak Reni? Pas ini niatnya mau belajar. Semoga niatan kita dicatat sebagai satu amal kebaikan dengan akan membentuk satu anak yang luar biasa, gitu kan? Nah, makanya kemudian biar anak didik kita itu mempunyai sesuai dengan harapan negara dalam menyelenggarakan pendidikan, itu layanan PAUD kita harus yang berkualitas. Lah ini yang sekarang lagi dikampanyekan nih sama Kang Dibut, PAUD berkualitas. Nah, ini nanti kemudian PAUD HI ada di dalamnya ya. Kita sepakat ya, PAUD kita harus berkualitas. Sepakat? Sepakat, kudu sepakat. Nek ora sepakat ya berarti Bali. Ya, harus sepakat. Ya bagaimanapun memang negara memberikan bantuan BOP, negara memberikan bantuan DAK fisik, negara memberikan bantuan APE, ya gitu ya. Bantuan-bantuan, banyak bantuan yang bisa diakses itu dalam rangka untuk bagaimana sebuah satuan PAUD itu bisa melaksanakan layanan PAUD yang berkualitas. Makanya kemudian negara sudah ngelontorin dana bermiliar-miliar kok jenengan ngasih apa ke saya, kan begitu ibaratnya negara menagih gitu ya. Nah, negara itu hanya ingin layanan PAUD panjenengan itu berkualitas. Nah, sekarang PAUD yang berkualitas itu mempunyai 4 elemen kunci. Nah ini jangan harus paham ya, gitu ya. Jadi nek gajine luwih dhuwur ya aja meri ya. Iya, ujung tombak dan ujung tombok gitu. Nah itu, jadi ada 4. Yang pertama adalah kepemimpinan. Ini kebijakan dari kementerian juga menyampaikannya seperti ini ya. Jadi layanan PAUD yang berkualitas itu ada 4 elemen kunci yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajarannya. Dikatakan bahwa PAUD tersebut berkualitas ketika proses pembelajarannya berorientasi pada anak. Berorientasi pada anak itu tidak hanya kegiatan bermainnya ya teman-teman. Nanti itu rentetannya, buntutnya itu panjang dan lebar dan lama. Dari misalnya anak datang ya, bagaimana membuat tempat cuci tangan yang itu aksesibel buat anak, gampang dijangkau oleh anak. Naruh mainan yang gampang dijangkau oleh anak. Bikin tempat bak mandi, ngasih gayung juga gayung ya sesuai dengan anak. Kayak gayung yang gede, mekot-mekot anaknya blabro. Akhirnya bunda nggak bisa cebok sendiri gitu kan. Mampir nih pasar Waleri nantinya. Itu buntutnya panjang, berorientasi pada anak itu. Sampai kemudian bagaimana menata APE luar, menata APE dalam, menata invitasi bermain gitu ya. Itu mau banget nanti. Memilihkan mainan-mainan media bermain gitu yang sesuai dengan usianya, tahapannya. Bocah cek 2 tahun dolanan iki roncane cilik kabeh gitu ya. Ukurannya monte-monte lah, sekali dironci anaknya mutung. Orang mlebu-mlebu pun ogah gitu ya. Enggak mau buat ber, mending dibuat ber gitu ya, diawur-awur gitu ya. Itu bukan salah anaknya, yang salah ya yang menyediakan mainannya gitu. Jadi memang proses pembelajaran berorientasi pada anak itu nanti buntutnya panjang. Itu tapi menjadi salah satu elemen kunci ketika PAUD kita itu memberikan layanan yang berkualitas. Kemudian nanti sampai ke tema-temanya, topik-topiknya kan begitu. Kemudian elemen yang ketiga adalah orang tua ya.
orang tua ini hubungannya adalah bagaimana membangun kemitraan yang baik. Kita kerasa banget ketika pandemi ini kan ya. Iya. Jadi memang PAUD itu tidak bisa berdiri sendiri. Pendidikan anak usia dini, bukan satuan PAUD ya. Pendidikan anak usia dini itu nggak bisa kemudian hanya dilaksanakan di sebuah satuan PAUD. Tetapi banyak pihak yang harus nyangkuyung istilahnya, yang harus bareng-bareng. Nah, kemitraan, membangun kemitraan yang baik dengan orang tua, kemudian nanti banyak kegiatannya ya. Itu bagian dari implementasi nanti PAUD-nya ke arahnya ke sana. Jadi PAUD yang berkualitas ketika PAUD tersebut bisa membangun kemitraan yang baik dengan orang tua. Nah, yang terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan esensial anak itu yang kemudian larinya ke PAUD HI. Nah, makanya layanan PAUD yang berkualitas itu seharusnya dia melaksanakan layanan PAUD HI, melaksanakan program pengembangan anak usia dini holistik integratif. Lanjut ya. Nah, PAUD HI itu kan tadi bukan lembaga ya, bukan satuan, tetapi dia adalah program layanan. Apa yang dimaksud PAUD HI? PAUD HI adalah upaya pengembangan. Di sini ada pengembangan. Ini yang warna-warninya berbeda berarti dia kata-kata kunci nanti yang perlu kita pahami lebih dalam. Pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial, itu penting. Nanti bentuknya soalnya juga panjang gitu ya. Jadi kita menguraikannya nanti panjang. Yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi. Ini definisi yang ada di Perpres ya. Perpres nomor 60 tahun 2013. Nah, upaya pengembangan berarti dia memang harus diupayakan, harus diusahakan. Orang kemudian wis dari perintah, dari instruksi ya, dari dinas pendidikan gitu ya. Itu enggak, kita di lembaga PAUD, di satuan PAUD harus mengupayakan, harus mau mengupayakan gitu. Kemudian untuk apa itu diupayakan? Untuk memenuhi kebutuhan esensial anak apa nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Yang beragam dan saling terkait secara simultan. Simultan itu berarti apa? Simultan mono cara mono. Wes sinau buku PAUD HI loh. Judulnya tok. Saka Pecalungan bawa ke Gringsing, bawa ke Limpung, balik lagi ke Pecalungan, sing diwaca judulnya. Oh, mana Subang digawa tekan Batang, kayak mana Subang tekan Gringsing, Bali mana nek Subang, lu rampung ini judul kok. Iya. Ya. Jadi simultan kuwi bareng-bareng dilakukannya bersamaan, misalnya makan bersama. Dalam kegiatan makan bersama itu kan kita melakukan kegiatan pengupayaan itu kan banyak yang diupayakan ya. Dari kita mengupayakan makanannya biar sehat, anak muda ora jajan, dikasih snack yang sehat, dikasih makan yang sehat sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang kan gitu. Nah, pada saat itu anak juga sekaligus diajari cuci tangan pakai sabun, PHBS, buang sampah di tempatnya, kayak gitu. Nah itu jadi dilakukannya itu bareng, semua kebutuhan esensial anak itu dikembangkan secara bersamaan. Kalau sistematis itu berarti kan tersistem. Nah, tersistem itu berarti teratur, terprogram.
Jadi jenengan kalau kemudian ditanya sama asesor menyelenggarakan PAUD HI, ya programnya ada ya. Baru ning gone program tahunane ra ono, ning kurikulum ra ono, ning gone kaldike ra metu kan gitu. Nah itu ya adanya di sini berarti gitu ya. Belum dikeluarkan, belum ditokke. Pakai ilmu kebatinan, asesor kon maca dhewe ya. Nah, sistematis itu berarti itu terprogram, tersistem gitu ya. Jadi rapi, tertata. Biar nanti pada saat melaksanakan, yo kita juga enak gitu. Dari awal, dari perencanaan sampai evaluasi. Kemudian yang ketiga terintegrasi, makanya holistik integratif. Terintegrasi ini kan yang diintegrasi itu apa? Terintegrasi itu ya semua nanti pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan PAUD HI itu diintegrasikan. Diintegrasikan di apa ya? Iya. Dihubungkan gitu ya. Ya betul. Pinter ya. Nah ini kebutuhan esensial anak. Ada 5 kebutuhan esensial anak sesuai dengan ini juga ya, apa konsensus anak tentang PBB tentang anak itu ya. Jadi termasuk hak anak. Guru PAUD itu ngerti ya hak anak gitu. Mau konsensus punya PBB. Yang pertama adalah kebutuhan pendidikan, yang kedua pengasuhan, yang ketiga kesehatan gizi dan perawatan, dan keempat perlindungan, yang kelima adalah kesejahteraan. Ini kok tidak ada sejahtera barang kok PAUD menyelenggarakan lembaga PAUD-nya saja belum sejahtera gitu ya, gurunya saja belum sejahtera, kok memikirkan kesejahteraan anak. Yang seperti apa nanti yang akan diimplementasikan dalam penyelenggaraan PAUD HI? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi kita PAUD HI itu akan memenuhi 5 kebutuhan ini, gitu ya. 5 kebutuhan ini yang akan kita penuhi dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI. Siapa saja yang terlibat PAUD HI? Oke, banget gitu ya. Banyak sekali dari dinas pendidikan karena ada pendidikannya, kan? Tadi kebutuhan esensial anak ada pendidikan. Dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, dinas Dukcapil, pendudukan dan catatan sipil, orang tuanya, ada tokoh masyarakatnya, BKKBN, ada banget, kepolisian, Pemdesnya atau pemerintah kecamatannya atau Pemkapnya. Kemudian ada organisasi mitra. Itu kita bisa bayangkan ya, itu mau membentuk satu anak yang generasi yang berkualitas, ternyata butuh banyak pihak yang dilibatkan. Tidak hanya kita bicara soal bapak dan ibunya siapa gitu ya. Ya ini sebuah perenungan ya buat kita. Makanya kita itu butuh orang sekampung untuk membentuk satu orang anak menjadi seorang anak yang baik. Tapi kita hanya butuh satu orang untuk membentuk seorang anak menjadi anak yang tidak baik. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita itu harus memberikan parenting, memahamkan orang tua kayak gitu tuh ya memang harus seperti itu, karena ini PR besar buat kita gitu, karena kita butuh banyak untuk membentuk generasi yang berkualitas. Nah ini skema layanannya kan tadi ada 5 ya, ada 5 kebutuhan esensial anak yang harus dipenuhi ketika menyelenggarakan PAUD HI. Yang pertama pendidikan berhubungannya sama apa sih gitu. Nah ini seperti itu bisa dihubungkan dengan pihaknya ya.
Distribut, ada kesehatan gizi dan perawatan dengan Dinkes, dengan puskesmas terdekat, dengan posyandu kan seperti itu. Kemudian pengasuhan dengan orang tua, dengan tokoh masyarakat, dengan influencer. Kemudian ada perlindungan, jadi kok ada kerjasama dengan kepolisian, dengan apa itu yang anak itu loh, KPAI, perlindungan anak ya. Itu juga bisa. Kemudian kesejahteraan itu nanti hubungannya sama Dukcapil. Punya murid yang nggak punya akte? Saya tahun ini ada 2. Ada ya. 1 itu bisa nanti dibantu untuk menguruskan aktenya. Nah terus kok bisa? Nah itu memang, nah itu kan sebenarnya ada hak anak yang kemudian belum terpenuhi. Nah itu kita di Satuan PAUD harusnya itu berupaya untuk memenuhi itu. Nah, model penyelenggaraan PAUD HI ya. Itu betul gini nggak prioritas. Kemarin ada yang japri saya soalnya tanya ini model penyelenggaraan PAUD HI itu kayak apa saja gitu. Nah, model yang pertama ini layanannya tidak lengkap dan terpisah-pisah. Jadi nggak semua, nggak 5-nya dilaksanakan, enggak. Ya mungkin ya. Terus terpisah-pisah. Orang kabeh sekolahan, orang sing ning sekolahan, orang sing ning posyandu, orang sing ning puskesmas gitu. Pelaksanaannya sesuai dengan dinasnya masing-masing gitu ya. Sesuai kepentingan ya. Kemudian yang kedua, tidak lengkap tetapi ada yang sudah terintegrasi. Tidak semua layanannya ada. Jadi ini ada pendidikan, kesehatan ada gitu ya, nutrisi itu gizi gitu kan. Ada kesehatan, dia nggak lengkap cuma kesehatan ini apa parenting gitu ya. Jadi ini dilaksanakan di PAUD, terintegrasi di PAUD, tetapi kemudian nutrisinya di posyandunya nggak di situ. Kemudian yang model 3 itu dia melakukan semua layanan lengkap, 5 kebutuhan esensial anak dilayani gitu ya. Dikembangkan berupaya untuk dipenuhi dan terintegrasi tetapi masih terpisah-pisah. Contohnya gini. Model 3. Jadi dia melaksanakan kesehatannya dilaksanakan gitu. Jadi hampir kayak model yang 2 itu misalnya yang di sini kesehatan dia melakukannya di puskesmas semuanya tapi layanannya dilayani. Kalau yang ini kan tidak semua dilayani, tidak semua kebutuhan esensial anak diupayakan untuk dipenuhi gitu ya, layanannya tidak semuanya ada. Nah kalau ini semuanya ada tetapi terpisah-pisah. Kalau yang model 4 tidak lengkap ya, layanannya tidak lengkap tetapi terintegrasi dalam satu tempat. Tapi tidak semuanya ada. Nah, yang model 5 ini semuanya ada, parentingnya ono, pengukuran pemantauan kesehatan anak ada. Terus nutrisi, gizi ya, pemenuhan gizi itu juga ada dan dilakukan di satu tempat. Tuh. Singkat ya, nanti kita refleksi. Pemantauan kesehatan di situ di PAUD, parentingnya di PAUD.
posyandunya ada di PAUD di tanggal itu. Terus pemeriksaan ibu hamil juga ada di situ juga. Terus kalau misalnya anak yang usianya 5-6 tahun itu memang tidak terlayani di posyandunya. Padahal kan kalau yang sekarang itu ya, yang waktu yang KIA sekarang itu kan ada ya yang untuk 5-6, tapi kalau yang 5-6 itu enggak. Tapi kita udah kerjasama kalau misalnya posyandu saatnya pemantauan kesehatan itu semua anak itu nanti dikasih makanan tambahan yang sama dengan mereka yang ditimbang. Nah, tapi memang tidak diukur di situ, nanti bundanya yang mengukur. Bundanya sendiri melakukan penimbangan sendiri. Itulah itu saya di mana itu. Berarti kesehatan ada. Nutrisi kebutuhan gizi ada. Perlindungannya ada. Kemudian contoh yang di perlindungannya apa dari Nanti dicontohkan ya. Kita nanti akan membahas perlindungan anak. Kemudian kesejahteraannya ada. Jangan melakukan program terprogram ya, karena ada kata sistematis tadi ya di bawah itu terprogram. Jangan memang menyelenggarakan program misalnya yang kesejahteraan, nanti sebenarnya itu dibahasnya nanti ya. Itu misalnya tadi ya advokasi dokumen anak, dokumen kependudukan, barangkali belum punya akte gitu ya, itu terprogram dengan program Kanema gitu ya. Advokasi anak misalnya begitu. Nah itu sudah muncul belum? Kalau belum berarti kan tidak semua layanan ada, tetapi dalam satu tempat terintegrasi, berarti model yang 4. Berarti itu nanti saya harus di programnya sebentar advokasi anak, diskusinya sih dulu. Ya, nggak apa-apa. Eksekusinya juga kan tergantung sama porak bocah sing pada saat tahun ini itu punya akta apa enggak, mau ngurus KIA apa enggak, itu kan tergantung juga begitu ya. Ini model penyelenggaraan PAUD-AI. Ini sebenarnya kan PAUD-AI itu lebih banyak dilaksanakan di PAUD non formal loh, karena lebih mudah berhubungan dengan pemerintah desanya kayak gitu daripada yang PAUD formal ya. Nah, lalu strateginya mengimplementasikan penyelenggaraan PAUD-AI itu seperti apa? Jadi ini strategi 2. Terlepas dari yang evaluasi, ada evaluasinya harusnya gitu ya. Tapi ini kita mencoba membahas yang 2 ini, yang tahap persiapan dan pelaksanaan. Persiapan nanti ketika kita akan melaksanakan program layanan PAUD-AI di lembaga kita, di satuan PAUD kita, maka yang perlu dilakukan sebelum tahun pelajaran dimulai. Nah, ini kudu diimut-imut iki soalnya apa? Guru loro, siji kepala sekolah, siji guru. Terus ngono, bar ngono sing siji gurune ora mangkat gitu ya. Kuwi lali ngerti-ngerti wis Agustus meneh gitu. KTS kene durung dadi. Kalbike meneh durung gitu ya. Nyononi lagi. Nah, ini perlu nanti kita ingat-ingat ya, diingatkan bareng-bareng guys gitu. Jadi di persiapan ada identifikasi potensi lembaga. Memungkinkan nggak sih ketika kemudian layanan-layanan dari yang 5 itu dilaksanakan di sini? Kalau memungkinkan, yang mana yang menjadi prioritas? SDM-nya ada ora gitu, iso ora, punya kompetensi enggak gitu ya. Misalnya ngukur lingkar kepala gitu ya. Saya pernah melakukan pelatihan itu dengan Bu Rini ya, dokter spesialis anak, untuk belajar ngukur yang benar, ngukur lingkar lengan yang benar, ngukur lingkar kepala yang benar. Kenapa? Jangan sampai kemudian kita itu malah yang salah mengisikan gitu ya. Nah, yang kemudian menjadikan kesimpulan dari pemantauan kesehatan anak itu anaknya kuwi stunting ngono. Ora wis jan. Itu sadis sekali itu gurunya ya. Jadi bisa menimbang dengan benar, mengukur tinggi badan dengan benar. Anak ini miring-miring wis diluruske wae ya, sing kira kakinya enggak ditempelin di tembok kan gitu. Selak susu Bu, bocah rewel, nangis gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti jenengan tahu
kelemahan dari lembaga jenengan ketika jenengan mau melaksanakan semua layanan PAUD itu apa, kelebihannya apa, itu harus dipahami. Kemudian yang kedua, menentukan kebutuhan PAUD HI. Tadi kan ada layanan ya, di pendidikan ini butuhnya kita apa, itu dananya dari mana, Pak dilebokke RKAS yang sebelah ndi sing dinggo pengembangan standar yang mana, standar pendidikan yang mana gitu. Nah itu kita harus tahu. Ini kepala sekolah yang mumet gitu ya. Gak apa-apa, ini ada kepala-kepala sekolah. Nanti Bu Rizka silakan diingatkan kepala sekolahnya ya untuk melakukan analisis kebutuhan penyelenggaraan PAUD HI. Mbak Dewi aja kan, Mbak Dewi. Ya. Mbak Dewi sekarang penjenengan Bu gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyusun rencana program. Nah kita sudah tahu yang mau dilaksanakan, kira-kira SDM-nya saya begini gitu ya. Saya kira memang kita melihat, tapi jangan sampai kemudian itu menjadi membatasi kita ya, lembaga kita untuk berkembang. Misalnya gini, halah Bu, wong duwene SDM yo loro tok, nek menyelenggarakan kelima layanan iki kepiye? Aku milih pendidikan baik. Gitu ya. Layanan pendidikannya tok gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita mengupayakan semaksimal yang kita mampu gitu ya. Nanti kenapa? Karena nanti bisa kemudian digabung-gabungkan, diintegrasikan, itu bisa nanti ya. Kemudian yang keempat, menyusun rencana anggaran. Ini penting ini. Rencana anggaran, kan kebutuhannya apa tadi di pendidikan, mau beli APE anyar, mau beli ini, mau ngecat, mau untuk perlindungan, mau dandani ini ya, tempat cuci tangan, mau dandani kamar mandi misalnya seperti itu, mau dibenerin, mau diperbaiki, itu kan semuanya butuh biaya. Nah nanti jangan bisa biayanya itu mau dari mana, mau dari donatur, mau dari BOP, mau dari iurannya pendidik gitu ya, mau dari Pak Lurah, mau dari sumbernya. Jenengan nanti sudah bisa memperkirakan ketika jenengan membuat perencanaan di awal. Makanya perencanaan pengelolaan lembaga itu adalah separuh keberhasilan panjenengan mengelola lembaga. Nah, implementasi PAUD HI membutuhkan kerjasama banyak pihak, ya kan? Nggak bisa hanya dilakukan oleh satuan PAUD, apalagi satuan PAUD yang gurunya cuma loro, gurunya cuma siji, gitu ya. Nah, disinilah peran satuan PAUD sebagai titik kumpul. Maksudnya titik kumpul itu karena bocah kuwi adalah anak didiknya kita, maka kita yang kemudian berusaha untuk mengintegrasikan banyak pihak itu tuh, yang menghubungi ke sana, menghubungi ke sini, gitu, untuk kemudian memberikan layanan yang tadi, untuk mengintegrasikan semuanya dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak. Selamat mencoba. Terima kasih ya, Mas Wade, terima kasih karena rampung ya, selesai. Nah, selamat mencoba mengimplementasikan. Kalau ada kesulitan dengan memprogramkan, silahkan tanya ya.